Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata demikian, tapi jangan ikuti mereka, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan saya mau katakan firman Allah bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu karena dia. Jadi terpujilah Tuhan. Puji nama Tuhan, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita. Dan mari kita berdoa. Kiranya kami dijadikan orang-orang yang punya kekuatan untuk mengatakan hal-hal yang baik dan benar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam firman Allah saya akan bacakan, I am a friend to all who fear you, to all who follow your precept. Jadi aku adalah sahabat bagi orang yang takut akan engkau, dan juga menjadi sahabat bagi semua orang yang mengikuti Tuhan. Saya mau katakan, tema kita be a good friend. Jadilah sahabat yang baik. Kalau dalam Yohanes 17 dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan bahwa a good friend love at all times. Sahabat yang baik itu mengasihi setiap waktu. A brother for adversity. A brother is born for adversity. Jadi seorang saudara yang dilahirkan pada waktu kemalahan. Karena ada banyak orang menjadi sahabat itu bukan menjadi sahabat yang baik. Tapi jadilah menjadi sahabat yang baik. Menjadi sahabat yang baik itu adalah orang yang mau menolong. Itu yang pertama. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa seorang sahabat itu menjadi penolong. Yesus menjadi penolong kita. Dia menjadi penolong yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Seorang sahabat yang baik tidak akan membiarkan temannya tergelincir. Dan kita tahu Alkitab mengatakan kalau engkau menjadi seorang sahabat yang baik dan memang nilai yang baik, maka peganglah kebenaran firman Allah. Karena firman Allah katakan jelas bahwa aku menjadi sahabat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau menolong, tentu pastikan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan yang mencuri juga kau yang berbohong juga kau tolong, yang bersaksi saksi-saksi dusta, jangan kau tolong orang-orang seperti itu. Ya, apalagi di pengadilan, kamu bisa masuk penjara. Ada ketika saya di pengadilan dicoba untuk disetir orang, enggak. Saya akan mengatakan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Lebih dari itu tidak. Jangan engkau membuat saya lari dari mana-mana. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu saja yang akan saya saksikan. Karena saya sudah menjadi saksi di sebuah pengadilan pada waktu itu. Ada orang mencoba untuk mengatakan ini. Ya, maksudnya untuk memberatkanlah apalah. Tidak, saya hanya bermaksud untuk mengatakan ya di atas dia, tidak di atas tidak. Karena itu saya di bawah janji, bukan di bawah sumpah. Nah, jadi seorang penolong dia tidak akan menjerumuskan. Seorang teman tidak akan menjerumuskan temannya. Dia menolong orang untuk naik, untuk melakukan apa yang baik. Yang kedua, sahabat yang baik itu adalah rela berbagi. Dalam Alkitab, walaupun dia sebenarnya tidak punya makanan, tapi dia gedor temannya
dan temannya ini rela berbagi. Demikian juga kita harus rela berbagi. Berbagi sesuatu, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi. Ya, kalau misalnya kita orang benar, ya baiklah kita memberikan yang baik. Di dalam 5M saya mengatakan bagaimana orang-orang yang sukses itu menolong orang-orang yang tidak sukses. Ketika dia naik tinggi, orang-orang lain juga sudah ikut naik bersama dengan dia. Itu yang sebenarnya. Di dalam 5M saya berbicara soal umum, ya. Saya tidak berbicara soal fanatisme agama seperti sekarang ini. Di dalam 5M saya itu, ya, saya berbicara soal orang-orang bagaimana from zero to hero. Bagaimana orang-orang melakukan dari nol kepada menjadi pahlawan. Saya juga mengatakan ada 3 hal-hal penting di dalam itu secara umum, ya. Tetapi saya tidak akan pernah tidak melibatkan Tuhan di dalam situ. Sehingga orang-orang walaupun dia melakukan itu, tetapi tidak pernah bisa saya akan soroti tetap di dalam kekuatan Tuhan. Siapapun itu. Jadi 3 hal itu ataupun from zero to hero itu, saya mengatakan itu di 5M saya yang terbaru, ya. Karena saya ingin memberikan pengaruh saya kepada orang-orang muda. Memang itu untuk orang-orang muda yang mungkin punya mimpi, tapi dalam keterbatasan, punya keterbatasan dan lain sebagainya. Saya ingin mereka betul-betul tidak lagi melihat batas-batas kekurangan mereka, tapi melihat bahwa ada potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Satu contoh bagaimana Cristiano Ronaldo. Dan dia begitu luar biasa di tengah-tengah ketidakmampuannya, di tengah-tengah ketidakberadaannya, dia mau bekerja keras sambil dia sekolah di usia 14 tahun di akademi bola, dia melakukan itu, dan dia istilahnya bekerja sambil bekerja untuk memberikan makan dan lain sebagainya. Tetapi setelah dia berhasil dan dia tidak melupakan orang-orang yang ada bersama dengan dia, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia sangat disiplin dalam hidupnya. Kalau mau dengar lebih detail, masuk ke 5M. Nanti akan Anda lihat di situ orang-orang yang betul-betul siapa-siapa yang dari from zero to hero. Nah, jadi harus siap menolong. Jadi kalau kita siap menolong sahabat-sahabat kita, saya yakin dan percaya kita punya potensi untuk bisa menolong. Tolonglah, kita punya kekuatan untuk menolong orang, sahabat-sahabat kita, tolonglah dalam berbagai situasi mereka. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, jangan menjerumuskan. Sahabat yang baik itu tidak menjerumuskan temannya. Karena saya melihat ada banyak orang-orang setelah dia bersahabat begitu luar biasa, dia jerumuskan teman. Dia dia tipu temannya. Dan sebagai orang percaya kita tidak boleh. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita mau menjadi sahabat yang baik, kita harus hidup dalam kasih, hidup dalam takut akan Tuhan, dan hidup mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, supaya kita tidak menjerumuskan orang lain. Tapi kita betul-betul bisa menjadi berkat bagi mereka sebagai sahabat, bisa menjadi penolong bagi mereka, dan bisa memberikan share sesuatu kepada mereka. Dan Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Dan yang mau saya katakan, jadilah pribadi yang betul-betul menjadi sahabat bagi semua orang. Memang untuk menjadi sahabat bagi semua orang tidak mungkin. Karena untuk menjadi teman saja kita akan bisa apalagi menjadi sahabat yang rela terbuka, yang rela berbagi, yang rela saling menolong, dan terus kemudian yang rela mengangkat dan sahabat kita jatuh, bukan menjerumuskannya. Ya, jadi saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Kiranya kebenaran-kebenaran firman akan menjadi bagian kehidupan kita, sehingga kita menjadi sahabat yang mengasihi bagi orang-orang lain. Ini yang terakhir, kita menjadi sahabat yang mengasihi bagi orang-orang lain, sehingga ketika sahabat kita itu mungkin kadang-kala karena orang lain juga sahabat kita bisa berbalik dari kita, tetapi kita tetap mengasihi supaya
dia bisa melihat, nantinya dia akan melihat, oh dia pada akhirnya dia akan berbalik, ini sebetulnya sahabat saya yang baik, sahabat yang betul-betul saat saya lemah dia datang, saat saya kekurangan dia berbagi, saat saya dalam keadaan apapun dia siap mengasihi saya. Karena itu saya tidak akan meninggalkan dia. Jadilah sahabat bagi semua orang. Tetapi kalaupun tidak dapat menjadi sahabat bagi semua orang karena keterbatasan, baiklah kita, kalaupun Tuhan anugerahkan kita menjadi sahabat bagi seorang, lakukanlah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami dapat menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga bagi mereka-mereka yang sakit, dalam nama Yesus tumpangkan tangan atas mereka, dan dalam nama Yesus Kristus segala sakit penyakit yang mereka derita oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh ketika mereka sepakat bersama dengan kami berdoa. Dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan oleh kuasamu, oleh bilu-bilu dalam nama Yesus. Dan kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, mari engkau angkat kedua belah tangan, dan Tuhan, Kau melihat tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan tolong mereka, Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat pertolongan Engkau. Genggam tangan mereka selalu sehingga mereka berkata, segala perkara dapat kutamu dalam Dia, memberikan kekuatan kepadaku. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.